أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di hari yang ke-18 ya, malam ke-19 bagi yang mulainya hari Selasa ya. Bagi yang mulainya hari Senin, maka hari ini adalah hari yang ke-19 dan sudah malam 20 ya. Tapi yang bagi baru mulai malam hari ini, berarti hari ini baru malam yang pertama ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan taslim. Semoga kelak mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan la'allakum tattaqun? Karena dari awal mindset kita terhadap Ramadan akan sangat menentukan sikap kita. Kalau kita ambil rumusnya Ibnul Qayyim, maka apa yang ada pada fikiran kita akan sangat mempengaruhi seperti apa cara kita memperlakukan dan seperti apa sikap kita. Seandainya kita menyaksikan banyak spanduk yang bertuliskan selamat datang bulan Ramadan, seolah-olah kita memang selama ini memposisikan Ramadan sebagai tamu. Maka sebagai tuan rumah seringkali bersikap semena-mena, mentang-mentang ini rumahnya. Sementara Ramadan diposisikan sebagai tamu. Makanya banyak yang sibuk hanya di permulaan saja dalam hal penyambutan, festivalisasi penyambutan. Sebagaimana ada tamu besar, maka biasanya yang disibukkan adalah protokoler penyambutan. Maka jangan heran 1, 2, 3, 4, 5 hari pertama dan 1, 2, 3, 4, 5 malam pertama ramai masjid biasanya. 2 malam ini, 2 malam sebelumnya dan tadi malam, ya 1 malam sebelumnya, saya tarawih di satu masjid yang jumlah softnya ada 8. Saya hitung ada 8. 4 soft pertama yang mengisi alhamdulillah masih manusia. Hanya saja 4 soft berikutnya yang mengisi sudah malaikat. Ya, karena kosong. Ya. Kemudian tadi malam pun sama. Jumlah softnya 18. Yang terisi tinggal 9 soft. Sisanya mengisi malaikat. Padahal 18 hari, 17 hari, 16 hari yang telah kita lewati seharusnya menempa kita sesuai dengan cara pandang kita terhadap Ramadan yang harus kita hadirkan kembali sebenarnya. Bagaimana cara kita memposisikan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan sejak awal bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan adalah sebagai bulan dan Allah sebagai pemiliknya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ramadan milik Allah. Dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sehingga harfun nida, huruf untuk memanggil dalam bahasa Arab yaqtadi al-ityan, punya konsekuensi yang dipanggil harus datang. Konsekuensinya adalah
ketika seseorang memanggil, maka maknanya yang dipanggil harus mendatangi yang memanggil. Ada tukang bakso lewat, saya panggil, "Bang," apa artinya? Saya minta tukang baksonya untuk mendatangi saya, bukan saya yang mendatangi tukang bakso. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang beriman, artinya apa? Allah minta orang beriman untuk datang. Sehingga ucapan selamat datang itu sebenarnya bukan kita terhadap Ramadan, tapi sebenarnya selamat datang itu adalah sang tuan rumah Ramadan, itu Allah, ketika mengatakan kepada para tamu undangannya yang tidak lain adalah hanya orang-orang beriman saja. Rajab dan Sya'ban kita senantiasa berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampai tidak sampainya kita bukan berarti pertanda iman atau tidak imannya kita. Sampai tidak sampainya kita modalnya hanya satu, yaitu umur saja. Ada orang yang sepanjang Rajab dan Sya'ban terus berdoa kepada Allah, H-2 meninggal dunia. Umur 32 tahun, tetangga kita meninggal di rumah sakit Brimo. Ada orang yang sejak Rajab dan Sya'ban tidak pernah berdoa, pada akhirnya sampai. Apakah berarti yang tidak pernah berdoa berarti dia beriman? Karena dia sampai. Sementara yang tidak sampai berarti dia tidak beriman? Tentu tidak. Modalnya hanya umur saja. Berarti semua yang sampai pada bulan Ramadan bukan berarti adalah tamunya Allah yang beriman. Sebagaimana kita punya rumah, tidak semua yang sampai ke rumah kita adalah tamu yang kita undang. Mohon maaf, ada tukang ngamen sampai ke rumah kita, apakah ada yang sengaja mengundang? Tidak. Mohon maaf, ada bendahara RT nagih iuran RT sampai ke rumah kita, apakah sengaja kita undang? Pak bendahara, tolong ke rumah saya pengen bayaran ini. Ada yang begitu? Apakah kemudian pedagang-pedagang yang menjajakan menawarkan dagangannya sampai ke rumah kita karena semata-mata pasti kita undang? Tentu tidak. Tidak semua yang sampai ke rumah kita adalah pasti yang kita undang. Namun mereka sampai. Sehingga sikap kita ketika kita tidak mengundang mereka tentu tidak akan membiarkan mereka masuk begitu saja. Hanya mereka yang kita undang sajalah yang kita akan katakan kepada mereka, "Selamat datang duhai tamuku, silahkan masuk ke dalam rumahku dan selamat menikmati semua hidangan yang sudah aku siapkan." Sehingga mereka yang masuk ke dalam rumah dan dipersilakan menyantap dan menikmati semua hidangan adalah hanya para tamu. Sementara mereka yang kita biarkan di dalam rumah atau di luar pagar kita saja, ada yang kita persilakan masuk cuman hanya sampai teras dan halaman rumah kita saja. Kita tidak sampai mengatakan silakan masuk, apalagi sampai mengatakan selamat menikmati hidangan, sebab Anda bukan orang yang saya undang untuk datang. Maka 18 hari ini yang telah kita lewati, cara kita memuhasabah dan apakah kita sudah pantas dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar Allah menyematkan simbol takwa di atas kepala kita. Allah Subhanahu wa taala menyematkan ketakwaan dalam relung dan jiwa serta hati dan sanubari kita. Apakah pantas? Mari kita evaluasi dengan cara apakah betul kita termasuk orang-orang yang Allah undang dan termasuk orang beriman itu. Jangan-jangan kita hanya sampai saja. Kalau kita ingin mengevaluasi apakah kita betul-betul orang beriman yang Allah undang sebagai tamunya, maka hadirkan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah menikmati semua hidangan Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya tamu Allah sajalah yang akan dikatakan selamat menikmati. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah sepuasnya, wahai semua tamuku di syurga, wahai semua penghuni syurga. Allah mengatakan kulu washrabu, silakan nikmati semua, makan minum sepuasnya. Yang masuk ke dalam rumah kita, tamu kita, kita suguhkan minuman, kita suguhkan makanan, hilang laparnya, hilang hausnya. Sementara mereka yang tidak kita persilakan masuk ke rumah kita, tidak kita suguhi makanan dan minuman, mereka nunggu di luar sampai ke rumah kita, tapi kita biarkan di depan pagar saja, kita biarkan di teras halaman rumah kita saja. Maka karena tidak disuguhi makanan minuman, mereka akan tetap merasa lapar dan haus.
Dan Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Akan banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa mereka lapar dan haus? Karena tidak dipersilahkan menyantap hidangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadirkan sebuah pertanyaan, apakah kita menikmati hidangan Allah? Tarawih 18 hari atau 18 malam yang telah kita lalui, apakah kita menikmatinya? Di mana Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, ketika beliau tahajud qiyamul lail, 1 rakaat beliau membaca dimulai dengan Al-Fatihah, beliau lanjutkan Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas, aku kira beliau ruku, ternyata lanjut lagi Ali Imran. Selesai Ali Imran, aku kira beliau ruku, ternyata lanjut lagi An-Nisa. Selesai An-Nisa, aku kira beliau ruku, ternyata lanjut lagi Al-Maidah. Selesai Al-Maidah lah baru kemudian beliau ruku. 1 rakaat dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah, kalau bukan karena menikmati, rasanya tidak mungkin. Perlu kita coba witir nanti? Hah? 1 rakaat Al-Baqarah sampai Al-Maidah bisa menikmati kira-kira? Meniknya tidak, matinya ya gitu. Bagaimana Utsman bin Affan bisa menikmati salatnya? Bahkan ketika beliau mengatakan hendak diancam akan dibunuh, beliau katakan pesannya, silakan bunuh saya ketika saya sedang salat. Maka ketika beliau sedang menunaikan salatnya, ditusuklah dari belakang, ditusuklah pinggangnya, kemudian bercucuranlah darahnya, berlumuranlah darahnya, dan beliau tetap menikmati salatnya. Bagaimana salah seorang tabi'in ketika bermajlis, dari awal majlis sampai akhir kaki digigit kalajengking pun tidak terasa. Ketika ditanya, apakah anda tidak terasa? Jawaban beliau, kalamullah, firman Allah yang sedang dibacakan dan hadis Nabi yang sedang disampaikan lebih aku nikmati dibandingkan sakitnya digigit kalajengking. Kalau sudah bahasa menikmati, maka salat kita akan nikmat. Jangan sampai kemudian ketika imam baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tiba-tiba kaki kesemutan semua. Baru Alif Lam Mim sudah mulai kesemutan betisnya. Sudah membayangkan, wah ini tarawih selesai jam 9 ini. Besok saya cari masjid yang lain saja kalau begini. Berarti tidak bisa menikmati. Bagaimana dengan Allah punya hidangan, misalnya tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Sementara Imam Syafi'i dalam 1 bulan bisa mengkhatamkan sampai 60 kali, yang artinya adalah 1 hari beliau kurang lebih, kalau kita mau bikin simple, kesimpulannya adalah setiap hari beliau membaca 60 juz. Kalau bukan karena menikmati membaca Al-Quran, tidak mungkin rasanya melakukan seperti itu. Coba kita evaluasi, paling lama kita sekali duduk bisa berapa juz? Senikmat-nikmatnya kita, yang mohon maaf mungkin bokong kita tidak panas gitu, berapa lama? Yang mungkin kemudian tulang ekor kita enggak kesemutan misalnya, berapa lama? Ada yang bisa sekali duduk bisa sampai baca 15 juz tanpa gerak sama sekali, enggak ada selonjor-selonjor kaki, tidak ada pijit-pijit betis dan tumit, bisa menikmati. Bagaimana dengan misalnya orang yang membaca Al-Qurannya dengan handphone, baru dia memulai baca Bismillahirrahmanirrahim, layar handphonenya adalah ayat Al-Quran, 1 halaman Al-Quran, ternyata tertutup dengan iklan notifikasi cashback 50%. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati ketika membaca Al-Quranul Karim, saat baru memulai saja Bismillahirrahmanirrahim, langsung ada suara Shopee. Bagaimana dia bisa menikmati bacaan Al-Quranul Karim ketika misalnya apa yang dia baca hanya untuk mengejar misalnya target-target bacaan saja? Sedangkan orang yang dikategorikan sebagai orang yang beriman adalah alladzina yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang yang mentilawahinya dengan sebenar-benarnya tilawah. Makna tilawah adalah ittiba', mengikuti aturan tata cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Allah Subhanahu wa taala punya hidangan namanya puasa. Apakah kita sudah menikmati puasa kita selama 18 hari ini? Sementara ada orang di luar sana yang setiap 1 jam sekali dia lihat jam dindingnya itu. Habis subuh dia tidur lagi, terbangun jam 9 dia lihat jam dinding, ya Allah masih lama, baru jam 9 dia berkeluh kesah. Jam 12 siang melihat ada kecoa kejepit di balik pintu, dia kira itu kurma. Jam 3 siang mata sudah mulai berkunang-kunang. Dia lihat sunlight cair berwarna hijau berbayang seperti sirup marjan. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati puasanya sedangkan dalam pikiran dan benaknya adalah puasa adalah menahan lapar dan haus, maka insya Allah yang akan dirasakan adalah lapar dan haus. Sementara Nabi SAW dan para sahabatnya justru ketika bulan Ramadan saking menikmatinya bahkan beliau lewati sambil berperang dan berjihad. 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Tatkala bertemu dua pasukan besar, hari di mana Allah membedakan mana yang hak dan batil, perang Badar terjadi dan meletus yang saat itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nabi dan para sahabatnya menikmati puasanya dalam pekikan-pekikan takbir, tidak terasa lapar, haus, lemas seperti orang yang kita saksikan hari ini banyak di luar sana, antara hidup segan mati pun tak mau, lemas menjalani puasa baru dari subuh sampai maghrib saja. Santri ada yang lemas di sini? Insya Allah apa ini? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah pertanyaan besar harus kita hadirkan. Apakah kita bisa menikmati semua hidangan Allah? Kalau kita bisa menikmati, maka fa insyaallah kitalah orang beriman yang diundang oleh Allah itu. Tapi kalau kita masih belum bisa menikmati, Allah masih punya kesempatan yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan, artinya masih ada 12 hari lagi. Masih ada 10 hari terakhir untuk membuktikan, ya Rabb, hamba menikmati ya Allah. Hamba menikmati nanti i'tikaf hamba menikmati tilawah hamba menikmati salat duha, infak, sedekah, qiyamul lail, tarawih, puasa, tilawatul Quran, murajaah, menambah hafalan, belajar, mengkaji ilmu dan seterusnya. Ya Rabb, hamba menikmati semuanya. Karena Engkau mengatakan selamat menikmati, maka hamba menikmati semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Namun yang kedua yang patut diwaspadai, yang namanya tuan rumah berhak kapanpun mengusir tamunya, berhak menyelesaikan kapanpun acaranya. Kalaulah kita 1, 2, 3, 4, 5 hari pertama tarawihnya semangat, tilawatul Qurannya semangat, puasanya semangat, duhanya semangat, qiyamul lailnya semangat, berbuka puasanya pun semangat, makan sahurnya pun semangat, semuanya semangat. Namun kalau di akhir-akhir ini kita sudah mulai ada yang turun, yang biasanya tarawih selalu di shaf pertama tiba-tiba jadi shaf kedua, yang biasa tilawatul Quran sehari 3 juz tiba-tiba kok turun jadi 1 juz, 1 juz setengah, yang biasanya puasa tidak pernah merasakan lapar dan haus sekarang sudah mulai sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit haus. Kalau ada kondisi seperti itu, maka pertanyakan, ya Allah, apakah Engkau sudah tidak sudi lagi hamba menjadi tamumu? Hadirkan jadi evaluasi buat kita, ya Rabb, apakah Engkau sudah tidak ingin lagi hamba menjadi tamumu? Apakah Engkau sedang mengusir hamba sebagai tamumu? Karena yang menjadi tamu adalah harus memantaskan diri, etika sebagai seorang tamu. Dan tentu kita semua hadir di sini dalam rangka kita ingin dianggap oleh Allah sebagai tamunya dari awal sampai akhir acara. Bukan kemudian yang sekedar datang dan langsung pulang begitu saja, bahkan acara belum selesai kita pulang menarik diri dari acara, meninggalkan acara begitu saja. Tarawih masih berlangsung, puasa masih berlangsung, tapi dia cabut, tidak mau puasa lagi, tidak mau tarawih lagi. Apalagi kalau sudah dibarengi dengan THR yang cair. Indonesia versus Vietnam. Jam berapa kemarin itu? Nggak tahu ya. Saya juga nontonnya di YouTube soalnya, highlightnya doang. Ya. Kalau sudah ada tayangan-tayangan, kalau sudah ada kemudian tarikan-tarikan,
bisa jadi kita meninggalkan acara sebelum acara selesai. Seperti seorang ibu yang ketika acara masih berlangsung, dia dipanggil sama anaknya, "Ma," dipanggil bapak, keluar dia meninggalkan ruang acara, padahal acara masih berlangsung. Jangan sampai ada yang memanggil kita untuk keluar dari bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan selesai. Jangan sampai ada yang menarik kita, memanggil kita untuk keluar dari masjid, keluar dari Al-Quran, keluar dari tarawih, keluar dari berbuka puasa, dari sahurnya, dari tahajudnya, dari duhanya, sebelum Ramadan selesai, sehingga kita pantas untuk mengatakan, "Ya Rabb, la'allakum tattaqun," berikan kepada hamba. Karena itu yang Allah hendak inginkan dari ketika Allah mengundang wahai orang-orang beriman. Sehingga konsistensi keimanan kita akan diuji, konsistensi apakah kita sebagai tamunya akan terus diuji sampai akhir Ramadan, sehingga Allah memantaskan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan itu. Karena alhamdulillah sampai malam hari ini, paling tidak sampai malam hari ini, tarawihnya masih istiqamah, puasanya masih istiqamah, tilawatul Qur'annya masih istiqamah, dan buka puasanya pun masih semangat. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin, tetapi yang salah dari saya pribadi, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, taqabbalallahu minna wa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.